seorang koruptor sebagai pertanggungjawaban moral. Saya mau minta klarifikasi, ini tanggung jawab siapa? Bapak malu nggak sih? Tidakkah saya dengar permintaan maaf yang benar seolah-olah menjadi korban? Pemerintah Indonesia bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan yang terjadi. Of course. Saya Raja Ampat. Papua bukan tanah kosong. Dari 5 IUP yang beroperasi, yang mempunyai RKAB, itu hanya 1 IUP yang beroperasi, yaitu PT GAC Nikel. 4 IUP yang di luar Pulau GAC itu dicabut. Dan saya langsung melakukan langkah-langkah teknis, berkoordinasi dengan Menteri Teknis, LH maupun Kementerian Kehutanan untuk kita melakukan pencabutan. Jadi mulai terhitung hari ini Bapak Ibu semua, pemerintah telah mencabut 4 IUP di Raja Ampat. Karena ada beberapa kegiatan yang dilakukan di luar norma. Ini ada potensi pidana terkait dengan kegiatan pertambangan yang telah dilakukan. Tidak berarti dicabut kemudian selesai. Selamat malam, selamat bergabung di program Rosi. Pemerintah sudah mengambil langkah terkait aktivitas pertambangan nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya. Izin usaha pertambangan 4 perusahaan tambang di Raja Ampat dicabut, kecuali PT GAG atau GAC Nikel. Malam ini Rosi mengundang juru kampanye Hutan Greenpeace Indonesia Iqbal Damanik dan Ketua PBNU Ulil Absar Abdallah. Selamat malam Gus Ulil, selamat malam Iqbal. Malam. Terima kasih sudah di Rosi. Kalau kita tadi dengar sebelum program ini dimulai ada yang teriak save Raja Ampat, lalu ya diamankan oleh polisi. Dan kemudian saya tahu ada 2 aktivis ditangkap, diperiksa di polisi, itu adalah salah satunya Anda. Apakah dengan dicabutnya 4 izin usaha tambang nikel di Papua Barat Daya itu sepadan dengan apa yang sudah Anda lakukan dan para aktivis Greenpeace lakukan selama ini? Permintaan kami sebenarnya dan teman-teman di Papua adalah perlindungan secara menyeluruh terhadap wilayah Raja Ampat, dan kemudian perlindungan terhadap wilayah-wilayah pulau kecil di Indonesia yang saat ini sudah banyak dibebanin oleh izin. Jadi 4 ini memang langkah yang baik yang perlu diapresiasi, bahwa pemerintah mengakui mereka pernah membuat kesalahan. Itu saja buat Anda penting untuk diapresiasi. Tentu walaupun ini cuma setitik saja, tapi kita harus apresiasi bahwa pemerintah mau melakukan pertobatan ekologis gitu ya, bahwa ada yang salah apa yang telah mereka lakukan sehingga berani secara langsung 4 ini cabut. Tapi yang kita sayangkan di titik ini kami juga sedih. Mengapa PT GAC juga tidak dicabut? Karena posisinya sama-sama pulau kecil. Secara aturannya sama. Maka ada diskriminasi juga di sini dalam meletakkan hukum. Diskriminasi berlanjut kepada kawan-kawan kita, saudara-saudara kita di Pulau Wawoni, saudara-saudara kita di Pulau Kabena, saudara-saudara kita di Weda. Saat ini karena dengan tingginya hilirisasi, industri hilirisasi nikel di sana, di dalam tubuh mereka itu sudah terdapat logam berat, ada arsenik, ada merkuri. Itu sudah ada bukti nyatanya. Tapi mengapa kita masih berpikir bahwa 4 ini cukup? Sehingga kami meminta sebenarnya momentum ini menjadi momentum 4 pemerintah. penutupan tadi tidak cukup maksudnya? Tidak cukup, betul. 4 penutupan tadi tidak cukup sehingga kami meminta pemerintah untuk mengevaluasi seluruh izin-izin yang sudah mereka terbitkan. Oke, kalau termasuk PT GAC hanya sementara saja dan diawasi secara ketat itu sama sekali tidak cukup. Itu melanggar aturan. Maka kami beberapa kali, saya juga beberapa kali menyampaikan, ada tidak pernyataan dari pemerintah, eksekutif, legislatif yang benar-benar berani menyatakan bahwa PT GAC tidak menyalahi aturan karena telah menambang di pulau-pulau kecil. Kalau kita mau berdebat aturan sampai sedetail pun sudah jelas bahwa
pulau-pulau kecil, bahkan Pulau Gak ini itu disebut sebagai micro island, sangat kecil sekali. Dia kurang dari 100 km persegi atau 10.000 hektar, sehingga dia tidak bisa ditambang. Jelas permennya, peraturan Menteri KKP-nya secara jelas bilang bahwa penambangan mineral dan batu bara di pulau-pulau kecil itu TB, tidak boleh artinya. Jadi ada yang boleh dengan syarat dan tidak boleh. Meskipun argumentasinya juga adalah Pulau Gak itu atau PT Gak itu jauh dari konservasi yang oleh PBB masuk dalam geopark. Betul, persoalannya kan bukan dia jauh atau dekat atau dia bagian dari geopark atau tidak. Persoalannya adalah tidak boleh ada penambangan mineral dan batu bara di pulau-pulau kecil. Bahkan MK mempertegas. MK bilang apa? MK bilang bahwa kegiatan pertambangan itu adalah abnormally dangerous activity. Kegiatan yang sangat-sangat berbahaya sekali sehingga tidak boleh dilakukan di pulau-pulau kecil. Pemerintahan saat ini kan punya sejarah dengan keputusan Mahkamah Konstitusi. Kenapa dulu sangat yakin sekali dengan keputusan Mahkamah Konstitusi, tapi sekarang tidak yakin sekali dengan keputusan Mahkamah Konstitusi sehingga ragu-ragu mencabut PT Gak di Pulau Gak. Anda berterima kasih pada publik yang mengekspresikan kemarahan bersama Save Raja Ampat sehingga ini membuat adanya action yang cukup cepat dari pemerintahan Prabowo. Inilah rasa sedih dan rasa bahagia yang datang secara bersama-sama. Kita tahu bahwa kita dalam tanda kutip kita menang, sedikit saja kemenangan ini ada 4 yang dicabut. Tapi mengapa harus sebesar ini gitu. Jadi ketika kita mau memperjuangkan hak kita memperjuangkan keadilan. Bahwa negara ini konstitusi menjamin hak hidup yang layak. Ruang hidup yang layak untuk ditinggal itu hak kita. Tapi ketika masyarakat Raja Ampat ingin menyuarakan itu, menunggu hashtag Save Raja Ampat sebesar ini. No viral, tidak ada ratas, tidak ada gebrakan dari menteri. Ini mempertegas bahwa pemerintah atau kondisi saat ini adalah no viral, no justice, nggak rame, nggak digubris. Gus Ulil, Anda adalah pegiat sosial media. Mengapa Anda tidak ikut dalam gerakan Save Raja Ampat? Ya, pertama begini, saya tentu memberikan apresiasi yang besar kepada teman-teman aktivis lingkungan ya, yang mengangkat isu Raja Ampat ini dan kemudian direspon secara cepat oleh pemerintah. Itu tentu sesuatu yang positif. Isu lingkungan, isu yang penting, bahkan itu merupakan salah satu ciri dari generasi Z sekarang ini adalah concern yang besar kepada isu lingkungan. Hanya saja, saya sebetulnya kenapa tidak ikut hashtag ini karena saya akhir-akhir ini sebetulnya lebih banyak memperhatikan isu Palestina. Sehingga saya tidak terlalu sadar ada hashtag itu. Oh masa? Serius? Itu luas sekali Gus Ulil. Ya, cuma saya kan tidak terlalu memperhatikan secara serius soal tagar ini ya. Saya tertrigger hanya karena dicolek oleh seorang teman, lalu saya memberikan komentar dan kemudian komentar itu ramai sekali. Tetapi saya hashtag itu terus terang tidak terlalu aware ya. Nah, tetapi kalau mau ditelusuri lebih jauh, kenapa saya tidak ikut hashtag itu sampai sekarang setelah saya tahu, karena saya punya sudut pandang yang berbeda mengenai soal pengelolaan tambang ini. Yaitu? Ya, sudut pandang saya adalah bahwa memang ada dilema di dalam negara ini, di dalam mengurus sumber daya alam ini. Ini saya bicara tidak pada konteks spesifik ya Raja Ampat. Saya punya simpati besar terhadap isu Raja Ampat ini. Memang betul aturannya adalah tidak dibolehkan eksplorasi di pulau-pulau kecil. Tapi saya ingin menarik pada konteks yang lebih luas ya. Bagaimana kita memperlakukan isu penambangan ini. Nah bagi saya di sini memang kita harus menggunakan lensa yang lebih kompleks ya. Saya mengenalkan lensa yang saya sebut dengan teori multiple maslahat. Multiple maslahat itu artinya adalah bahwa di dalam kebijakan publik kita selalu berhadapan dengan kemaslahatan yang banyak, tapi juga artinya keuntungan, kebaikan, kemanfaatan yang banyak. Tapi pada saat yang sama kita juga berhadapan dengan mafsadat atau bahaya atau kerugian-kerugian yang banyak. Tugas kita sebagai seorang policy maker atau tokoh-tokoh masyarakat, bahkan publik sendiri adalah membuat semacam kalkulasi. Oke. Ya, nah di sini memang ada dilema antara membangun, melakukan eksplorasi pertambangan itu maslahat, tetapi juga ada mafsadatnya. Kemudian menjaga lingkungan itu juga maslahat, tetapi juga ada dampak negatifnya.
Karena menjaga lingkungan, Di mana dampak negatifnya menjaga lingkungan? menjaga lingkungan yang terlalu ekstrim sehingga tidak membolehkan sama sekali mining, itu menurut saya tidak fair. Karena ada juga, saya tidak tahu posisi teman-teman di Greenpeace ya, tetapi di dalam konteks gerakan lingkungan dunia, ada gerakan yang langsung no mining at all. Itu juga ada. Ya tentu saja ini ekstrim ya, tetapi itu ada. Nah seperti ini menurut saya tidak tepat. Jadi saya kepingin berada pada posisi yang memahami dilema. Saya memahami betul pemerintah ini juga menghadapi dilema. Oke, disclaimer dulu. Apakah Gus Ulil membela pertambangan ini itu karena memang PBNU adalah bagian dari pengelola pertambangan Ya, yang diberikan izin untuk Ya. mengelola pertambangan? ini soal konsesi pertambangan untuk PBNU ya, untuk ormas ya. Bagi saya itu adalah salah satu terobosan penting dari kebijakan Pak Jokowi di akhir periodenya. Jadi dengan membuka konsesi tambang lebih luas, melibatkan masyarakat sipil, sekarang ada koperasi juga bisa mengelola pertambangan ya. Menurut saya itu membuka akses yang lebih luas. Jadi tambang tidak hanya dikelola oleh korporasi dan BUMN. Oke, jadi kalau misalnya teman-teman aktivis atau juga masih banyak tokoh pencinta lingkungan, aktivis lingkungan mengatakan, let's say kita lihat ada 4 izin yang dicabut di Pulau Raja Ampat dan kemudian PT GAP masih diawasi, masih diinin sementara. Greenpeace mengatakan bahwa itu harusnya dicabut karena melanggar aturan. Untuk Anda? Saya menyerahkan kepada pemerintah untuk menilai hal ini. Ya, saya mengapresiasi langkah pemerintah untuk mencabut dan sudah dilakukan pencabutan itu. Mengapa Gus Ulil, terangkan pada kami, mengapa rasa mencintai lingkungan, menjaga lingkungan itu tidak terasa pada seorang Begini, Gus Ulil? menurut saya menjaga lingkungan itu penting. Saya katakan itu salah satu maslahat yang penting juga. Tetapi mengelola tambang itu juga maslahat. Siapa yang bisa menolak bahwa tambang itu bermanfaat untuk negara ini? Jadi menurut saya, karena begini, ada kesan di publik, di sebagian kalangan ya, seolah-olah penambangan itu in itself itu adalah kejahatan. Ya. Itu adalah evil. Oke. Nah, bagi saya ini persepsi seperti ini menurut saya itu kurang tepat. Penambangan sendiri itu menurut saya baik. Yang tidak baik adalah bad mining. Oke, penambangan itu baik, itu it's not an evil. Ya. Ini evil, Gus. Kenapa dia dinamakan izin? Karena dia buruk. Kenapa pemerintah memberikan izin? Karena pemerintah tahu ada dampak buruk dari aktivitas pertambangan ini. Sehingga dia harus dikontrol oleh pemerintah. Dan pemerintah memiliki pengawasan. Jauh lebih daripada itu, Gus. Mari kita coba lihat misalnya, apa kita tega mengatakan bahwa ada kekayaan yang sangat besar dari sumber daya alam ini dikeruk dari wilayah-wilayah di luar Jakarta dan keuntungannya sampai dan datang ke Jakarta. Saya lahir besar di Medan memang, tapi saya pernah tinggal lama di Samarinda. Sorry to take it personal, saya tinggal di Samarinda, tempat ada tambang dari PBNU, nanti di sana saya tidak tahu saya udah aktif atau tidak. Bagaimana kehidupan orang-orang di sana, hidup dengan lumpur ketika hujan datang dikit saja. Kami harus membeli air bersih lebih mahal daripada orang-orang di Jawa. Kami harus membayar listrik lebih mahal. Di Raja Ampat, di Kalimantan Timur, listrik tidak masuk. Padahal mereka penghasil batu bara. Ini kemiskinan yang premium. Pemerintah menciptakan poverty premium. Lalu Gus bilang bahwa ada kemaslahatan. Artinya begini, bagaimana kita bisa mengorbankan orang-orang yang tinggal di lingkar tambang hanya atas nama bahwa ini ada keuntungan untuk bangsa. Jauh daripada itu, Greenpeace sudah melakukan satu riset bahwa kalau kita beralih dari industri ekstraktif, GDP kita dalam 10 tahun memungkinkan untuk naik hampir 2 kali lipatnya. Dan tenaga Sebentar, kalau singkatnya, buat Anda no mining. No mining dalam konteks ini. Karena tidak ada kemaslahatannya sedikit pun. Kalau kemudian kita katakan bahwa ini ada keuntungannya bagi pemerintah, kesejahteraan, kemakmuran. Ada dalam satu teori ekonomi namanya natural resources, kutukan sumber daya alam. Imajinasi kita selalu berpikir bahwa ketika ada sumber daya alam itu harus diekstraksi.
Istilahnya Dutch disease. Itu adalah sifat yang sangat kolonial sekali karena tidak punya imajinasi industri hijau yang jauh lebih baik buat bumi dan jauh baik untuk manusia. Jadi bagi Anda segala sesuatu yang menyangkut mengeruk perut bumi, seberapa kaya pun Indonesia itu natural curses. Yes, Kutukan sumber daya alam. sumber daya alam. Sementara bagi Gus Ulil itu juga Maslahat. bisa menjadi Maslahat. blessing, Ya, blessing natural bagi negara ini. blessing. Bagaimana pendapat Bapak tentang kehadiran tambang nikel yang ada di Pulau Gak ini? Ya, kalau untuk khususnya kami nelayan ya cukup membantu juga. Terkadang dari PT Gak Nikel juga memberikan kami alat tangkap, kemudian mereka juga memberikan kita mengambil kita punya hasil tangkapan juga diambil langsung oleh PT Gak Nikel. Jadi kita tidak perlu pergi jual-jual di terlalu jauh lagi sampai ke kabupaten dengan jarak yang terlalu jauh. Aktivitas di sini sangat baik dan membantu masyarakat, terutama khusus di Pulau Gak. Oh, tidak terganggu karena saya nih sebelum lahir itu perusahaan sudah ada di Pulau Gak sampai sekarang. Semua kehidupan masyarakat di sini karena dia membantu dari masalah pendidikan semuanya tuh tergantung dengan perusahaan. Pulau Gak ini sejak dulu hingga sekarang apakah banyak perubahan signifikan terjadi dan mengganggu ekosistem hutan dan laut yang ada di sini, Pak? Ya, selama ini yang saya ada di sini tidak ada bilang terganggu. Ya, lautan tetap stabil dalam kondisi yang memang hijau biru. Ya, jadi tidak ada potensi yang membahayakan untuk masyarakat dan masyarakat sangat mendukung dan kami sebagai masyarakat pada umumnya sangat mendukung dengan kehadirannya Gak Nikel di sini. Terima kasih Anda masih di Rosi. Malam hari ini saya bicara tentang sumber daya alam. Dikeruk dari perut bumi. Apakah itu natural curses atau kutukan alam atau bisa jadi natural blessings. Saya masih berkat alam. Saya masih bersama juru kampanye hutan Greenpeace Indonesia Iqbal Damanik dan Ketua PBNU Ulil Absar Abdallah. Kalau tadi kita lihat masyarakat di Pulau Gak mengatakan senang dengan keberadaan PT Gak. Dan waktu Pak Bahlil datang juga ke sana, dia di demo dengan semangat yang justru mendukung PT Gak. Artinya bagi masyarakat sekitar, this is a natural blessings. Ini adalah berkat alam untuk mereka. Betul. Harus ada yang kita akui bahwa industrialisasi ini menciptakan geliat ekonomi di pulau tersebut dalam waktu yang singkat dan dalam waktu yang terbatas. Ini yang harus kita pikirkan. Bahwa Gak punya potensi yang jauh lebih besar daripada nikel, yes. Tapi memang membutuhkan waktu yang sangat panjang. Kenapa saya kemudian mengungkap bahwa soal imajinasi, soal ekonomi tadi? Karena pemerintah tidak menyiapkan infrastruktur selain infrastruktur industri ekstraktif. Sehingga masyarakat tidak punya pilihan ekonomi. Ini kan jebakan, trap. Gitu ya. Kita sudah membuktikan bahwa banyak riset yang sudah membuktikan soal indeks kutukan sumber daya alam. Yang 3 teratas ada Kalimantan Timur, Papua dan Papua Barat dulu ya pada saat itu, sekarang dimekarkan. Kita tidak tahu sekarang situasinya memang masih memungkinkan. Sorry, tapi jadi ketika mereka mengatakan oh kami sangat mendukung, menurut Anda itu hanya delusional? Tidak delusional, itu memang mereka rasakan. Tapi berdasarkan data Kementerian ESDM sendiri, industrialisasi nikel ini akan berhenti atau selesai di 2050. Artinya sekitar 25 tahun lagi. Artinya jika ada anak yang lahir hari ini, lalu kemudian 25 tahun ke depan pada saat dia umur 25 tahun, dia tidak akan pernah melihat Pulau Gak, PT Gak yang kecil tadi itu, yang cantik sekali itu, tapi dia akan melihat kehancuran Pulau Gak, kampung halamannya, bahkan dia tidak akan pernah merasakan nikmat ekonomi dari hadirnya PT Gak tersebut. Sehingga dia harus keluar tercerabut dari akarnya. Kita kan hanya melihat hari ini ada kemaslahatannya. Tapi bumi ini tidak hanya kita tinggali. Tidak hanya Gus, Karosi dan saya yang tinggal di sini. Ada generasi setelah kita gitu. Saya sebagai seorang bapak yang punya anak, saya merasa punya tanggung jawab kepada anak saya. Bahwa anak-anak saya dan anak-anak lain di dunia ini memiliki hak untuk hidup yang layak, ruang hidup yang layak, lingkungan yang bersih. Dan itu dijamin oleh konstitusi. Kenapa atas dasar pembangunan kita mau melanggar konstitusi dan kita membuat kesalahan, membuat dosa-dosa di awal terhadap anak cucu kita? Gus Ulil, mengapa kepekaan itu atau rasa yang sama itu tidak ada pada Anda? Saya punya concern kepada isu lingkungan, tetapi saya punya pandangan yang lain.
Jadi misalnya tadi saya katakan bahwa penambangan itu pada dirinya sendiri tidak jahat. Ya. Ini Tapi pada prakteknya apa yang terjadi di Indonesia, ada di Papua Barat Daya, ada di Sulawesi, ada juga di Maluku Utara, itu sudah ada cerita-cerita sedih bagaimana masyarakat nelayan yang ada di sana tercerabut dari kehidupannya. Nah, menurut Mengapa saya itu tidak juga membuka mata? Enggak, menurut saya jadi penambangan itu satu hal, dampak-dampaknya adalah hal lain. Jadi kalau ada dampak negatif dari penambangan, yang perlu ditangani adalah dampaknya. Nah, di dalam pembangunan yang tentu saja akan membawa manfaat bagi banyak orang, selalu ada eksesnya. Bangun jalan tol di era Pak Jokowi itu jangan dikira tidak ada eksesnya. Tapi kalau kita tidak berani mengambil resiko karena takut pada ekses, ya kita tidak akan membangun sama sekali. Makanya bagi saya pendekatan... Sebentar. Betul, tetapi kalau itu dikaitkan dengan jalan tol tentu nanti mungkin bisa dilengkapi. Sungguh sangat berbeda, ini tentang ekosistem lingkungan hidup, ini tidak melulu tentang rumah yang tergusur, tetapi kehidupan manusia yang akan hilang. Di mana mata pencariannya mencari ikan, lalu ekosistem yang luar biasa, fauna yang tercerabut. Ya, betul. Dan ini pada gilirannya akan menjadi krisis iklim yang akan membunuh kita semua pada gilirannya. Nah, ini yang disebut dengan alarmisme ya. Jadi kalau Anda concern dengan isu lingkungan, tetapi dengan narasi seperti yang Anda katakan ini, itu namanya fear mongering. Anda menebar-nebarkan ketakutan tanpa melihat bahwa ada maslahat yang diperoleh oleh negara dan rakyat dari penambangan itu. Misalnya Jadi mengingatkan manusia, mengingatkan masyarakat tentang krisis iklim, mengingatkan manusia tentang bagaimana kita jangan merusak alam, itu adalah menakut-nakuti dan sesuatu yang justru narasi yang jahat. Sebentar, narasi seperti yang Anda bikin tadi itu namanya fear mongering. Itu sudah dikritik oleh banyak aktivis lingkungan yang juga berseberangan dengan Greenpeace ya. Jadi ada satu mazhab aktivisme lingkungan yang lebih mengedepankan pendekatan yang rasional, reasonable environmentalism. Itu menurut saya jauh lebih tepat karena environmentalist. Jadi artinya setuju kepada isu lingkungan diperhatikan, tetapi kita juga harus melihat dampak-dampaknya. Jangan dikira bahwa concern dengan isu lingkungan tidak membawa dampak negatif. Ambil contoh ya. Saya ambil contoh. Sebentar, contoh ini penting. Tidak membawa dampak negatif. Tidakkah tadi apa yang dikatakan oleh Iqbal? Ia tidak ingin anak-anaknya hidup dengan situasi lingkungan yang akan merusak kehidupan anaknya di masa ke depan dan cucu-cucu kita semua yang masa depan. Nah, apakah itu juga menebarkan ketakutan, Mas? Saya akan kasih contoh bahwa concern kepada lingkungan yang ekstrim itu juga membawa dampak negatif. Ini sekarang dialami oleh Eropa. Oke, apa contohnya? Contohnya adalah sekarang ini harga listrik di Jerman dan Inggris itu naik berlipat-lipat karena mereka melakukan satu transisi yang terburu-buru kepada energi non-fosil. Mereka tidak mau lagi menggunakan, persis. Sehingga itu justru juga, Anda ingin mengatakan itu justru memberatkan kehidupan manusia. Memberatkan kehidupan masyarakat dan itu dikritik oleh banyak kalangan sehingga timbul partai politik khusus untuk mengkritik kebijakan lingkungan yang dianggap tidak tepat. Jadi jangan dikira concern dengan isu lingkungan itu memang lofty ideal. Itu satu cita-cita yang indah seperti sebutkan, coba jelaskan sekali lagi Gus Ulil, di mana narasi yang menurut Anda justru ingin menakut-nakuti, fear mongering tadi. Contohnya misalnya, ini tadi Mas Iqbal mengatakan bahwa anak cucu kita juga perlu mendapatkan kesempatan menikmati keindahan alam. Anak saya sendiri sudah tidak menikmati keindahan alam di kampung saya. Waktu zaman kecil saya menikmati keindahan kampung saya, sekarang hilang karena pertambahan penduduk. Tapi apakah kemudian karena saya ingin anak saya... So it's a false alarm. False alarm. Okay. Nah, menurut saya, yang kedua, jadi menurut saya harus dibuat kalkulasi. Kepentingan generasi sekarang harus juga dipikirkan, generasi mendatang juga harus dipikirkan. Jadi jangan hanya memikirkan bahwa generasi mendatang kepingin mendapatkan atau harus mendapatkan kesempatan menikmati keindahan Raja Empat atau alam-alam yang lain, maka kepentingan generasi sekarang untuk membangun right to development dihalang-halangi. Gus, ya. Ada hampir 1 juta kematian dini pada saat
kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah. Ya. Gus bisa bayangkan bagaimana anak-anak ini nggak punya hak untuk hidup karena kita masih mempertimbangkan membuka lahan gambut di Kalimantan Tengah. Mungkin itu bukan anak Gus, mungkin bukan cucu Gus, sehingga Gus bisa bilang kita punya hak untuk hidup yang lain. Tapi orang yang tinggal di Kalimantan Timur, orang yang tinggal di Kalimantan Tengah punya hak untuk hidup Gus tanpa asap. Orang yang hidup di Riau punya hak. Orang yang hidup di Raja Ampat juga punya hak untuk hidup lebih baik. Ya. Gus mungkin tinggal di Jawa, tidak mendapatkan kebakaran hutan, karena tidak ada gambut di Jawa, tidak ada batu bara di Jawa. Tapi mereka hidup dengan lumpur. Gus bisa bayangkan bagaimana orang bisa hidup dengan lumpur sehari-hariannya. Apakah kita tidak pikirkan ini? Dan tidak usah jauh Gus, kalau terlalu jauh untuk melihat Kalimantan dan Jawa, lihat Pantura, ada satu desa namanya Timbul Sloko di sana dan sudah terendam. Orang-orang yang tidak punya uang itu tidak bisa keluar dari kampung itu Gus. Sehingga mereka harus hidup dengan banjir. Rumah mereka hampir setengah direndam oleh rob. Mereka hidup di seling-seling plafon. Apa Gus mau bilang bahwa itu bukan hak kita, itu bukan urusan kita? Terus pertanyaannya itu adalah, urusan kita. Ini yang saya sebut dengan narasi fear mongering. Saya tidak sedang menakut-nakuti Gus. Sebentar, ini tidak sedang menakut-nakutin. Ini adalah fakta. Anda tadi menyebut soal rob di Pantura Jawa. Itu daerah saya. Saya lewat selalu setiap saat kalau ke Semarang, ke daerah Pati itu saya lihat itu. Betul. Tapi pertanyaannya adalah terus bagaimana? Ini kan ini masalah yang harus diatasi, bukan dijadikan sebagai alat untuk menakut-nakuti masyarakat. Oh, ini tidak ada rob anak itu. Jadi ini harus kita atasi Gus. Bagaimana cara mengatasinya? Salah satu cara mengatasinya adalah ubah imajinasi ekonomi ekstraktif dari pemerintah ini. Ada tidak negara yang, sorry Gus, lagi-lagi saya minta maaf, ada tidak negara yang maju tanpa industri ekstraktif? Nah, menurut saya ada tidak Gus? Ada tidak Gus negara yang maju tanpa industri ekstraktif sehingga kita harus mengeksploitasi sumber daya alam kita? Ya, negara-negara Eropa yang sekarang ada ini tidak maju, Gus negara yang maju tanpa industri ekstraktif? Saya katakan negara Eropa sekarang ini maju, basis ekonomi awalnya dibangun karena melakukan ekstraksi di negara-negara yang dia jajah. Betul, tapi adakah tidak negara yang maju tanpa industri ekstraktif? Nah, negara-negara yang maju sekarang ini di barat, itu sebetulnya mereka maju dibangun awalnya karena mereka ekstraksi. Ya, makanya ketika kita tahu bahwa industri ekstraktif ini sangat buruk sekali, maka lakukanlah pertobatan ekologis. Ya, gitu, pertobatan ekologis ada banyak negara, Gus, bayangkan. Ya, pertobatan ekologis ini menurut saya perlu pada tempat-tempat yang memang tepat. Karena kalau Anda mengatakan bahwa industri ekstraksi itu adalah buruk seluruhnya, pertanyaannya adalah ekstraksi lalu dilarang sama sekali. Padahal kita ini sebagai bangsa, ada negara-negara yang memang diberkahi Tuhan, kekayaan alam. Lalu Anda apakan? Inilah yang disebut sebagai watak das disease, Gus. Ketika orang merasa bahwa ada sumber daya alam di situ, mari kita keruk sehabis-habisnya. Kita sudah mengeruk, bangsa ini sudah mengeruk banyak sekali industri sumber daya alamnya. Ada batu bara dari puluhan tahun. Apa kapan kita untuk merasa cukup dengan itu, Gus? Nah, apakah Raja Ampat juga layak untuk ditambang? Kapan kita mau cukup? Kita tahu ada yang namanya daya dukung, daya tampung lingkungan, Gus. Apa kita mau Kalimantan Timur selalu begitu? Jadi tanggapi dulu, bagaimana kalau tadi ada nggak yang bisa maju tanpa ekstraktif? Ya, saya katakan tadi itu negara-negara barat mengalami kemajuan awalnya karena mereka melakukan ekstraksi gila-gilaan terhadap negara dunia ketiga. Mengapa kita juga tidak bisa? Itu kali tadi poinnya. Ya. Ketika negara maju bisa, mengapa kita tidak juga menjadi negara maju? Karena ini selalu juga menjadi narasi aktivis pencinta lingkungan bisa saja ditunggangi oleh kepentingan asing yang ingin menghalangi kemajuan negara dalam soal hilirisasi. Tentu tidak ya, bahwa ada negara maju dan itu adalah sebuah kesalahan. Pertanyaannya, apakah kita mau mengulangi kesalahan yang sama? Sehingga kita harus mengekstraksi seluruhnya. Pertanyaan berikutnya adalah, apakah sumber daya alam yang ada itu kita biarkan saja? Tidak kita kelola, padahal itu salah satu cara kita untuk tumbuh. Jadi bagi saya, right to development, hak untuk membangun, itu hak dasar yang juga dinikmati oleh bangsa. Tentu. Nah, cuma cara membangunnya, tentu membangun yang harus dikelola dengan cara baik. Ada aturan-aturan, tetapi gini, sebesar apapun masalah yang kita dapati di dalam penambangan ini, tidak menafikan bahwa penambangan itu sendiri adalah kegiatan yang mengandung maslahat. Jadi yang kita atasi adalah dampaknya,
bukan penambangannya itu sendiri, harus dibedakan antara dua hal ini. Kita harus berpikir karena kita hidup hari ini. Kita tidak hidup di masa lalu bahwa Indonesia memiliki industri ekstraktif atau sumber daya alam yang sangat besar. Tapi kita hidup saat ini. Dunia sudah berubah. Panas suhu bumi ini udah hampir 1,5 sehingga kita harus melakukan perubahan sehingga krisis iklim tidak terjadi pada kita. Itu yang harus kita lakukan. Nah, pertanyaannya, makanya saya bilang, apa kita tidak cukup dengan apa yang sudah kita ekstraksi dari perut bumi ini? Kata cukup ini yang penting untuk pemerintah sama kita semua, bahwa apakah semuanya mau kita angkat? Apa batasannya? Padahal lain, batasannya cukup di mana? karena kita mampu. Makanya maka tadi Greenpeace memiliki riset yang mengatakan bahwa kalau kita beralih dari industri ekstraktif ini ke industri yang lebih hijau, maka dalam waktu 10 tahun kita akan menghasilkan GDP 2 kali lipat, hampir 2 kali lipat dari apa yang kita dapatkan dengan industri ekstraktif. Dan pembukaan lapangan pekerjaan juga akan mencapai 19 juta. Artinya apa? Artinya kalau imajinasi kita bisa berpikir, kita membangun infrastruktur untuk pariwisata, kita membangun infrastruktur untuk industri hijau, maka lebih baik. Gus, bayangkan per KWH di India melalui solar panel itu jauh lebih murah daripada industri fosil. Sekarang saya ingin interupsi ini yang soal solar panel ini. Sebentar, tapi menarik, mungkin dijawab sedikit. Karena Eropa sekarang tidak lagi mau mengeksplorasi, tetapi dia kemudian tadi justru itu membuat masyarakatnya harus membayar listrik jauh lebih mahal. Ini yang tadi dibilang right to develop itu, tapi ternyata juga karena memang sangat berbasis pada lingkungan hidup, menjaga lingkungan hidup, tetapi itu juga bisa membebani masyarakat. Tidak heran negara-negara Eropa sekarang mencari batu bara di Indonesia. Anda melihat ini salah satu poin di mana memang eksplorasi itu tetap dibutuhkan? Atau ada argumentasi lain membantah ini? Argumentasinya adalah saat ini subsidi yang diberikan pemerintah pada energi fosil juga jauh lebih besar daripada industri renewable energy. Sehingga renewable energy kita tidak maju-maju karena perspektif kita masih memberikan subsidi pada energi fosil. Sehingga batu bara murah, sehingga kemudian diekstraksi. Kita tidak berpikir kalau seandainya sekarang dunia sudah juga ke renewable energy. Bahkan pengusaha-pengusaha besar di Indonesia sudah bergeser ke renewable energy. Ini kan soal prioritas, soal arah kebijakan pemerintah. Kalau arahnya ke renewable energy, tentu infrastrukturnya dibangun ke sana. Harganya pun akan lebih murah. Ya, karena kita tidak mensubsidi. Menurut saya pendapat Greenpeace ini problematis. Pertama karena ini adalah imajinasi atau bayangan tentang pembangunan yang dianggap baik oleh Greenpeace ya. Tetapi jangan lupa, imajinasi seperti ini sekarang ini di dunia mendapatkan resistensi yang luar biasa. Karena dampak-dampak dari imajinasi yang tadi saya sebut didasarkan kepada alarmisme. Apakah mencintai lingkungan, menjaga ekosistem mencintai lingkungan itu oke. Tetapi kalau Anda melakukannya dengan cara ekstrim, itu juga menimbulkan dampak-dampaknya sendiri. Ini yang sekarang dialami oleh Eropa. Sekarang ini di Eropa ada gelombang naiknya politik kanan. Di seluruh negara Eropa sekarang ini, salah satu isunya adalah karena marah terhadap partai-partai kiri di Eropa yang memaksakan policy-policy terkait dengan climate change. Mereka anggap ini tidak adil. Kami harus membayar listrik lebih mahal, kami harus mengalami kenaikan bill kami, sehingga mereka marah. Jadi kenapa sekarang ini partai kanan di Jerman sekarang ini naik, di Polandia, di Perancis, kemudian di Belanda, di Italia. Italia sekarang ini Perdana Menterinya dari politik partai kanan. Salah satu isunya Rosi adalah karena imajinasi Greenpeace ini sekarang di-challenge. Nggak masuk akal. Karena dampaknya serius kepada orang-orang kecil-kecil itu. Inikah yang selalu disebut oleh Gus Ulil, Wahabi? Tapi ini kan meninggalkan masalah. Sudah ada kerusakan lingkungan, ada izin-izin yang prosesnya tidak benar, melawan hukum, ya proses hukum harus jalan dong. Aparat penegak hukum harus masuk, Bareskrim Mabes Polri harus masuk, biar lakukan pemeriksaan secara terbuka, biar semua tahu. Kalau cuman masalahnya belum selesai, izinnya dicabut terus pergi tidak bertanggung jawab terhadap kerusakan yang terjadi, itu tidak benar. Terima kasih Anda masih di Rosi. Potensi kerusakan lingkungan akibat tambang di Raja Ampat membuat banyak pihak marah. Apalagi Raja Ampat tidak saja jadi destinasi wisata dunia, tapi tak kalah penting Raja Ampat adalah
ekosistem kehidupan yang tak banyak dimiliki negara lain. Saya masih bersama juru kampanye hutan Greenpeace Indonesia Iqbal Damanik dan Ketua PBNU Ulil Absar Abdallah. Saya ingin mengulang pertanyaan saya karena tadi Anda katakan Anda banyak kembali dicolek atau di-mention di sosial media karena Anda pernah mengatakan peduli lingkungan, oke. Menjadi wahabi lingkungan, jangan. Harus dibedakan antara peduli lingkungan dengan menjadi wahabi lingkungan yang hanya menggaungkan wokisme dan alarmisme global dalam bidang lingkungan. Berbahaya. Yeah. Tadi Anda memang sempat sedikit banyak menyebut soal berbahaya. Tetapi bahkan saya ingin mewakili penonton program Rosi. Bagaimana mungkin orang yang begitu mencurahkan kecintaannya pada ekosistem lingkungan dan mengingatkan kita semua tentang pentingnya menjaga ekosistem lingkungan hidup, Anda sebut berbahaya. Rasanya itu memang agak sadis pernyataan Anda, Gus Ulil. Ya memang dampak-dampak berbahayanya memang real. Tadi saya katakan bahwa kenapa sekarang ini terjadi kebangkitan politik-politik kanan di seluruh negara-negara barat. Ya, negara barat ini kan negara yang paling agresif menerapkan kebijakan-kebijakan untuk menangkal climate change. Ya. Nah, kebijakannya itu sekarang mendapatkan resistensi luar biasa dari publik. Jadi makanya saya bilang bahwa oke, lingkungan ini penting, tapi cara mengatasinya juga harus proporsional. Oke, Gus, tapi begini. Kalau itu menjadi satu alarm yang dilawan di Jerman, rasanya masuk akal. Karena tidak ada ribuan kepala keluarga tercabut dari kehidupannya. Tidak ada nelayan yang harus kehilangan menangkap ikan. Tidak ada masyarakat yang harus makan ikan yang selama ini sehat dan ternyata dia ada arsenik di dalamnya. Ini kita bicara soal ribuan warga Indonesia yang sungguh-sungguh hidupnya marginal dan makin terpinggirkan akibat penambangan. Bukan tentang masyarakat Eropa atau Jerman yang hidupnya sudah jauh di atas kemapanan masyarakat Indonesia. Ya sebetulnya apa yang terjadi di Barat sekarang itu jadi cermin bagi kita. Jadi bayangkan kalau misalnya opsi yang kita pilih adalah opsi sebagian teman-teman lingkungan ya. Misalnya menolak industri ekstraksi sama sekali. Menolak penambangan sama sekali. Itu juga ada pihak masyarakat lain yang dirugikan. Misalnya batu bara. Sebagian besar suplai energi di Indonesia, bukan hanya di Indonesia, di seluruh dunia. Sekarang suplai energi di seluruh dunia itu masih ditenagai oleh batu bara. Cina sendiri yang sekarang kita lihat seolah-olah komitmen terhadap motor listrik dan segala macam ya. Cina sekarang kalau kita lihat data-datanya konsumsi batu baranya naik terus dari tahun ke tahun. Jadi artinya sebetulnya di satu pihak memang betul ada kerusakan lingkungan, tapi di sisi lain kita butuh juga karena energi itu adalah sumber pertumbuhan ekonomi. Kalau nggak ada energi, nggak ada pertumbuhan ekonomi. Sementara energi masih banyak disuplai oleh batu bara ya ekstraksi lagi. Ya, saya mau ke Iqbal dulu. Anda merasa bahwa ya seruan-seruan advokasi dari Greenpeace ini adalah bagian dari wokisme dan wahabi lingkungan. Dan itu berbahaya. Orang-orang yang sering bicara tentang kebenaran memang akan selalu sering dilabeli. Dilabeli asing, dilabeli berbahaya, dilabeli menyebar ketakutan. Itu memang udah fitrahnya mungkin ya Gus ya. Dan kami meyakini bahwa label-label yang diberikan kepada Greenpeace atau orang-orang yang pro terhadap lingkungan itu adalah juga sebuah narasi tanding yang tentu memang harus kami hadapin. Tapi coba kita lihat narasi yang sangat berbahaya tadi seakan-akan ketika kita pro terhadap renewable energy, hari ini kita mau menutup PLTU yang hari ini menerangi lampu kita. Kan kita tidak begitu. Kita memang pro terhadap renewable energy sehingga kita meminta pemerintah membuat roadmap yang sangat jelas. Kapan Indonesia ini mau beralih dari PLTU ke renewable energy, kapan? Ada yang bilang 2050, cukup tidak? Tidak, maka diperlukan ambisi yang sangat cepat, serius. Karena sudah ada juga desakan-desakan dari
internasional yang kita juga meratifikasi, namanya Paris Agreement. Kita sudah meratifikasi itu, kita bagian dari situ. Termasuk yang disebut Gus tadi, bahwa kan kalau kita nambang ini kenapa tidak boleh? Pemerintah sendiri Gus sudah bilang bahwa kuota deforestasi Indonesia itu sudah habis, gitu ya, dengan program Volu kalau kita hitung. Sudah tidak ada lagi. Apakah kita tetap mau melakukan deforestasi? Oke, kan pertanyaannya gitu. Tapi begini, ada Asosiasi Penambang Nikel Indonesia menegaskan bahwa PT GAC Nikel telah memenuhi seluruh persyaratan legal dan teknis sebagai perusahaan tambang yang menjalankan praktek ramah lingkungan di Pulau GAC. Dan mereka referensinya adalah referensi internasional yang diakui, sehingga seharusnya tidak mendapat cibiran bahwa mereka merusak lingkungan. Absolutely 100% wrong itu pernyataan. Karena apa? Karena pemerintah sendiri melalui Permen 53 tahun 2020 sudah bilang bahwa penambangan di pulau-pulau yang sangat kecil seperti GAC kurang dari 100 km persegi itu tidak boleh. Itu artinya melanggar peraturan. Kecuali APNI sama pemerintah mau ubah sekarang peraturannya. Kan kita terbiasa gitu ya Prof ya. Kalau undang-undangnya nggak sesuai ya ubah aja aturannya. Nah kalau itu mau dilakukan silakan. Tapi itu salah, 100% salah. MK lagi-lagi saya bilang MK sudah menyatakan ini kegiatan pertambangan adalah abnormally dangerous activity, aktivitas yang sangat berbahaya sekali. Kalau begitu Gus, kalau melihat dari apa yang dilihat oleh Greenpeace di Indonesia dan banyak pencinta atau aktivis lingkungan di Indonesia ini tentang apa yang mereka lihat di hadapan mata, bagaimana usaha eksplorasi atau pertambangan yang ada atau upaya untuk hilirisasi nikel misalnya yang selama ini digaungkan. Tidak pernah ada contoh yang baik. Jadi ketika mereka mengatakan soal lingkungan yang dirusak, itu bukan nakut-nakutin, itu bukan narasi yang jahat. Tapi itu untuk mengatakan bahwa apa yang dilakukan selama ini memang merusak. Ya enggak saya sebut itu narasi jahat ya Mas Iqbal kalau ujungnya adalah menolak sama sekali pertambangan. Kalau sekedar mengkritik bad mining saya setuju. Tetapi kalau ujungnya adalah pertambangan sama sekali tidak boleh dilakukan di dunia ini, di Indonesia, itu jutaan orang juga jadi korban karena mereka tidak bisa menikmati energi. Saya mengatakan bahwa ini ada anugerah dari Allah untuk bangsa ini, untuk bangsa-bangsa yang lain, manfaatkanlah. Oke, cuma dengan cara yang bertanggung jawab. Tapi kalau menolak sama sekali pemanfaatan sumber daya ini bagi saya itu enggak lah ya itu, Gus, itu ini yang ada saya sebut sebagai apa namanya wokisme itu. Ya. Gus, ini ada anugerah di bawah tanah dan di atasnya ada pohon-pohon. Kalau mau diambil ini anugerah, maka pohon-pohon ini harus ditebang. Pohon ini juga anugerah sebenarnya. Tapi saat ini situasinya kita sudah tidak memungkinkan untuk menebang pohon ini. Kita kan berbicara hari ini. Kalau ratusan tahun yang lalu suhu bumi tidak sepanas ini, mungkin itu masih bisa dilakukan. Sehingga perlu di-shifting secara cepat gitu. Bahwa kita harus segera bergegas keluar dari industri ekstraktif ini. Lagi-lagi Gus, anugerah tadi yang Gus sampaikan soal industri ekstraktif ini. Saya pernah katakan waktu PBNU menerima izin konsesi tambang, saya katakan tunjukkan satu saja ada konsesi yang berhasil mereklamasi, mereboisasi kembali kepada ekosistem awalnya. Tunjukkan satu aja di mana wilayah pertambangan di Indonesia ini yang mampu mengembalikan ke ekosistem awalnya. Pertanyaan baliknya adalah kenapa Anda begitu peduli untuk mengembalikan ekosistem awal? Karena kita butuh, Gus. Loh, maksudnya kita butuh. Maksudnya dibiarin dan itu wajib, Gus. Bukan begitu. Ini saya ambil analogi lain. Saya waktu kecil di kampung saya menikmati ekosistem yang baik. Pohon banyak, sawah banyak. Sekarang karena pertambahan penduduk, ekosistem itu hilang. Anak saya tidak lagi bisa menikmati itu. Gus, tidak head to head dibandingkan dengan pertumbuhan penduduk. Karena eskapator dengan manusia, emisi yang dikeluarkan beda, Gus. Satu orang, Gus, hanya bisa menebang satu pohon misalnya dalam satu hari. Tapi eskapator bisa menebang ribuan hektar dalam satu hari. Itu enggak head to head, Gus. Ini yang saya sebut dengan Wahabisme itu. Wahabisme itu artinya gini, Rosi. Orang Wahabi itu begitu kepinginnya menjaga kemurnian teks. Sehingga teks tidak boleh disentuh sama sekali. Harus puritan. Puritanisme teks itu adalah Wahabi. Nah saya mengatakan teman-teman lingkungan ini yang terlalu ekstrim.
yang mengatakan bahwa saya tidak melihat apa yang dikatakan oleh Iqbal itu ekstrim sih. Itu enggak, saya mengatakan arahnya sesuatu yang keniscayaan yang harus dilakukan. Arahnya adalah dia seperti menolak sama sekali mining. Karena industri ekstraksi selalu pada dirinya adalah dangerous dan itu berbahaya. Jadi yang bilang tidak berbahaya ada nggak, Gus? Nggak, oke, kalaupun berbahaya, apakah sama sekali kita tidak boleh menambang? Ini anugerah Allah, pohon anugerah, tambang anugerah. Pohon ada manfaatnya, tambang juga ada manfaatnya. Mari kita lihat kalkulasi maslahat mafsadatnya. Ada jutaan orang yang juga mengambil manfaat dari tambang ini. Batu bara itu real, anak-anak kita itu bisa sekolah. Oke, kalau begitu tadi karena mereka bisa menikmati listrik ini yang ditenagai oleh batu bara. Itulah Gus yang kita minta, kapan pemerintah mau beralih dari sini? Kenapa harus beralih? Lu harus beralih, karena kalau kita tidak beralih, kita sudah tidak punya. Bahkan Kementerian Kehutanan sendiri bilang di dalam program volunya, kuota deforestasi kita itu sudah lebih kecil daripada yang sudah terdeforestasi. Enggak, maksud saya gini. Nggak ada ruang, Gus. Maksud saya. Ini ada namanya hitung-hitungan, Gus, daya dukung, daya tampung lingkungan. Ya. Dalam satu wilayah, dia memungkinkan untuk diekstraksi lagi atau tidak. Kalau dia sudah tidak mencukupi, maka berhenti. Di sini, contoh begini, Gus. Ya. Kan tadi sering menyampaikan dengan transportasi pertumbuhan penduduk. Jakarta sudah lebih pembangunannya, sudah banyak sekali. Sehingga harusnya kita mengatakan yang namanya moratorium pembangunan misalnya. Apa salah moratorium pembangunan? Dan jangan salah, Gus, pemerintahan Jokowi itu pernah menerbitkan perpres soal moratorium izin hutan. Artinya pemerintah pun menargetkan agar tidak terjadi deforestasi. Sehingga di moratorium. Gitu. Jadi ada batas atas, Gus. Tidak semua hal harus kita ekstraksi. Tidak semua hal atau anugerah ini menjadi nikmat kita. Ada juga anugerah di muka bumi ini yang menjadi nikmat dan harus kita wariskan kepada anak cucu kita. Kalau kita bicara soal sesungguhnya apa yang kita lakukan, pembangunan apakah itu dengan ekstraksi. Sebenarnya kesejahteraan ini, tanah, bumi, air dan seluruh yang ada di dalamnya, kata konstitusi sih buat masyarakat Indonesia. Buat masyarakat Indonesia atau untuk kelompok oligarki semata. Terima kasih Anda masih di Rosi. Pembangunan versus menjaga lingkungan, apakah memang harus selalu dibenturkan? Saya masih bersama juru kampanye hutan Greenpeace Indonesia Iqbal Damanik dan Ketua PBNU Ulil Abdallah. Gus Ulil, kalau memang Anda setuju bahwa ini adalah banyak manfaatnya ke masyarakat. Tapi selama ini yang terjadi adalah hanya elit semata, oligarki. Tidak pernah ada contoh nyata, konkret bahwa itu memang menaikkan harkat hidup kesejahteraan masyarakat. Morowali contohnya yang sudah membangun pabrik di sana. Kalau kita lihat data Bappenas sama sekali tidak berbanding lurus dengan tingkat kesejahteraan masyarakat. Jadi yang sejahtera itu masyarakat di mana dibangun hilirisasi nikel atau justru oligarkinya yang makin kaya. Nah ini memang problem oligarki ini memang masalah yang perlu dibicarakan juga ya. Tetapi gini, saya setuju bahwa tambang-tambang selama ini itu dikuasai oleh pihak-pihak yang serakah. Ya. Itu Anda setuju itu ya? Saya setuju itu harus diatasi itu. Jadi, nah makanya bagi saya, menurut saya kebijakan pemerintah untuk membuka konsesi kepada ormas, kepada pelaku-pelaku baru yang di luar oligarki, menurut saya itu penting. Itu meskipun banyak juga yang mencemaskan sesungguhnya ini hanya proksi. Ya. Kemudian ormas, misalnya katakan PBNU, akan juga mensubkontrakkan kepada mereka yang sudah berpengalaman untuk eksplorasi tambang. Itu warning yang bagus ya. Tetapi menurut saya tetap kebijakan itu penting. Membuka kesempatan yang lebih luas kepada pemain-pemain baru. Selama ini kita ngeluh bahwa yang berkuasa oligarki. Begitu ada kebijakan untuk mengedres ini, kita sinis lagi. Terus gimana? Terus mau apa? Kalau tujuannya adalah tidak nambang sama sekali, no saya nggak setuju ini. Ini bukan mazhab yang saya ikuti. Ya Mas Iqbal boleh mengikuti mazhab itu, bagus karena ini juga saya mengapresiasi teman-teman seperti Greenpeace itu kan untuk mengingatkan kita ya. Tapi menurut saya kalau dipakai sebagai kebijakan publik, menurut saya itu nggak reasonable. Oke, harus masih bisa tambang.
Ya. tidak boleh tambang lagi. Kita ada, lagi-lagi saya kembalikan bahwa kita ada pada situasi dan hari yang berbeda hari ini. Bahwa Sorry, tapi saya ingin saya tanyakan. Jadi ketika kita dulu misalnya di zaman Pak Jokowi mengatakan hilirisasi nikel, dan kita semua memang merasa bahwa ya betul kita harus jadi negara industri. Tapi sekarang kemudian kita tahu bahwa itu sesuatu yang wah agak bahaya juga buat kelestarian alam. Anda apakah memang kemudian itu harus dihapus sama sekali, atau Anda punya jalan tengah di mana kita juga harus menjadi negara industri, tapi juga tidak melupakan tentang ekosistem lingkungan hidup? Kalau kita berbasis industri ekstraktif, yang tadi kutukan sumber daya alam, masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut, itu sudah dibuktikan mereka indeks pembangunan manusianya rendah. Artinya mereka tidak punya akses atau sulit akses terhadap pendidikan, sulit akses terhadap pasar ekonominya, sulit akses terhadap kesehatan. Sehingga masyarakat menjadi miskin, bodoh, dan kemudian mereka tidak susah untuk mensejahterakan dirinya. Itu yang terjadi. Harusnya yang difikirkan pemerintah adalah bergeser dari industri ekstraktif seperti hilirisasi ini, bergeser ke industri manufaktur yang daya ungkit ekonominya jauh lebih besar, gitu ya. Bayangkan kalau kemudian kita lihat bagaimana yang terjadi di Wawoni, Sulawesi Selatan, kemudian Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, beban ekonomi masyarakat menjadi lebih besar. Kompas bahkan pernah menulis bahwa ketika terjadi krisis iklim, biaya kesehatan yang kita tanggung itu 2 kali lipat lebih besar, bahkan bisa sampai 3 kali. Artinya beban rumah tangga akan lebih besar ekonominya. Nah, kalau gitu saya ingin bertanya pada Anda, kalau begitu buat Anda sendiri untuk GAK itu harus dicabut? Harus, karena secara aturan tidak ada, itu hanya untuk sementara saja. Harus dicabut. Kalau harus dicabut, kenapa? Kalau pemerintah mau, BUMN mau, PT GAK atau ANTA mau, gugat MK, gugat ke MK, gugat pemerintah. Tapi kenapa kemudian PT GAK tidak melakukan itu? Nggak berani sama MK. Anda tidak merasa juga itu jauh lebih baik bagi Indonesia, meskipun kemudian itu juga bisa dianggap wah tidak ada kepastian hukum bagi para investor di tanah air? Tidakkah itu juga menjadi concern bagi Anda? Atau justru dengan menutup sementara itu jauh di mata dunia, di mata masyarakat, di kepercayaan publik jauh lebih baik? Ini pernah yang disampaikan Wahabi tadi ya, orang-orang lingkungan, kami mengkritik Undang-Undang Cipta Kerja, bahwa Undang-Undang Cipta Kerja malah tidak memberikan kepastian hukum. Benar kan apa yang sudah diprediksikan oleh kawan-kawan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja menjadi salah satu momentum di mana pemerintah bisa dengan sesuka hati merubah aturan dalam waktu yang sangat cepat sehingga tidak memberikan kepastian hukum. Makanya Gus, kita meminta kepada pemerintah, mari berikan satu perspektif jalan panjang bagaimana pemerintah harus segera keluar dari energi fosil ini ke energi yang renewable. Oke. Saya mau menanggapi yang terakhir ini ya. Soal meninggalkan energi fosil sama sekali ini adalah isu yang masih contested. Ini bukan sesuatu yang sudah selesai kalau pakai bahasa orang-orang ulama Islam. Ini belum mujma' alaih, belum konsensus. Kalau kita baca literatur, ini memang ini terus menjadi diskusi. Ya, diskusi ini masih berlangsung. Tentu saja ada kalangan yang mengatakan bahwa kita harus meninggalkan sama sekali energi fosil. Tetapi ada juga kalangan lain yang mengatakan energi fosil selama masih ada, kenapa nggak kita gunakan? Jadi ini karena kan orang yang menganjurkan untuk meninggalkan energi fosil itu dalilnya adalah karena climate change, karena carbon emission dan segala macam. Itu masih contested. Jadi saya mengatakan bahwa oke, saya menghargai teman-teman yang memperjuangkan isu lingkungan dengan paradigma seperti ini. Tetapi ini belum paradigma yang sudah disepakati. Gus, masih banyak kalangan-kalangan lain yang mengkontes ini. Jadi menurut saya ini belum selesai, Mas Iqbal ya. Gus, tapi pulau-pulau yang udah tenggelam di negara-negara Pasifik itu nggak contested, Gus. Typhoon Hainan di Filipina itu tidak contested. Di Valencia ada banjir itu tidak contested. Anak-anak yang mati itu tidak contested, Gus. Ini krisis iklim sudah di depan mata dan kita menjadi korban. Dan para ahli di IPCC sudah bilang bahwa kalau kemudian suhu bumi naik 1,5 itu masih contested. Saya belum mengatakan itu sudah settle. Tapi krisis iklim sudah di depan mata, Gus. Krisis iklim ada. Hanya saja Gus dan saya dan Karosi belum menjadi korban. Sehingga ini kita masih merasa jauh. Tapi kalau seandainya kita tinggal di Pasifik, kita tinggal di Filipina, krisis iklim bagian dari... Ya, tidak usah jauh-jauh, tidak usah di Filipina. Di daerah saya di Demak itu sudah mulai problem rob. Ada masalah.
harus diatasi, tapi tidak cara mengatasinya adalah ini adalah perubahan iklim dan perubahan iklim harus diatasi dengan cara kita nyetop sama sekali energi fosil. No. Yang dilakukan ini adalah Gus menurunkan yang harus dilakukan adalah menurunkan emisi Gus. Yang harus dilakukan itu juga di masih global contested. Ini adalah harus menurunkan emisi itu masih contested. Agar suhu bumi ini tidak naik. Ini walaupun konsisten, katakanlah konsisten, tapi Gus, korban-korban krisis iklim ini sudah terjadi di mana-mana. Sehingga ini juga kesepakatan dari Paris Agreement bahwa bumi ini tidak boleh panasnya lebih dari 2 derajat atau bahkan kalau bisa 1,5 sehingga seluruh orang di muka bumi ini, seluruh negara harus sama-sama menurunkan emisinya. Artinya gini Gus, itu juga sebagai syarat agar manusia tidak rakus melakukan ekstraksi. Karena apa? Ada batas atas Gus. Lagi-lagi kita tahu bahwa ini anugerah, kita tahu bahwa energi fosil ini anugerah. Tapi ada batas atas. Kalau kita tahu bahwa ada semangka yang banyak hari ini, apa mau kita habiskan hari ini? Apa mau kita habiskan semua? Kita tahu ada yang digunakan untuk menyemai benih esok hari. Ada yang kita tahu bahwa untuk diberikan kepada tetangga. Tidak semuanya anugerah ini kita habiskan hari ini dan hanya untuk kita. Ya, jadi batas atas itu saya setuju. Tetapi menjelaskan ini semua dengan penjelasan ini adalah climate change, itu belum selesai, itu masih contested ya. Jadi ini Paris Agreement misalnya, jadi Paris Agreement ini sekarang menjadi perdebatan besar. Kenapa Amerika di bawah Trump sekarang ini meninggalkan Paris Agreement? Kenapa partai-partai kanan di Eropa sekarang ini mempermasalahkan itu? Karena memang ada real masalah, ada valid isu yang harus diaddress. Jadi masalah renewable energy ini itu bagus, tetapi sebagai paradigma dan kebijakan itu juga mengandung masalah. Dampaknya banyak itu. Saya ingin memastikan Anda tidak setuju kalau yang namanya eksplorasi, izin tambang itu harus ditutup semua. Tapi Anda tidak setuju itu. Tapi juga jangan melabelkan Anda sebagai seorang yang setuju dengan kerusakan lingkungan ya. Saya peduli kepada lingkungan, tetapi saya tidak setuju jika solusinya adalah stop mining at all. Kalau misalnya izin tambang PT GAG dicabut selamanya, posisi Anda? Saya serahkan kepada pemerintah, karena pemerintah yang mengerti masalah ini, masukan-masukan dari Greenpeace perlu diperhatikan, pemerintahlah yang bisa menilai. Saya sendiri tidak punya posisi dalam hal ini, ya. Saya mendukung untuk merawat lingkungan, tetapi dengan cara yang reasonable. Paling tidak kita menemukan semangat yang sama, bahwa ada kelompok-kelompok yang sangat diametral sikapnya antara yang sudahi segala usaha mengeruk perut bumi dengan mereka yang masih bisa terus dikeruk. Tetapi yang paling penting pesan kita malam hari ini adalah bagi Anda yang mendapat izin eksplorasi dan bagi para pemangku atau pembuat kebijakan, please jangan rakus. Terima kasih, sampai jumpa Kamis depan.